semesta, ceritamu ku dengar. Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umat-Mu. Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umat-Mu. Ku prihatin akan umat-Mu. Selamat malam keluarga Allah. Seperti lagu pujian tadi, Tuhan rindu untuk mengutus kita orang percaya memberitakan kabar baik kepada sesama. Kita akan melihat dan mendengarkan kesaksian dari seorang pemudi yang terjun langsung dalam pelayanan pemuritan. Mari kita sambut Mbak Graciela. Malam. Malam, Mas. Silakan duduk. Apa kabar Mbak Gras? Puji Tuhan kabarnya sehat, Mas. Ya, syukurlah puji Tuhan. Sebelum kita mulai, boleh menyapa keluarga Allah di rumah? Selamat malam keluarga Allah yang di rumah masing-masing maupun dimanapun berada. Kiranya kita semua dalam kondisi yang sehat, tanpa kurang satu apapun. Perkenalkan, saya Graciela Kristiantia. Saya biasa dipanggil Gras, bukan Grace. Saya dari wilayah Golgota. Terima kasih. Oke, dengar-dengar nih ya, Mbak Gras ini saat ini, Mbak Gras kan panggilannya ya? Ya, Gras. Mbak Gras ini belajar teologi ya? Iya, Mas. Nah, boleh diceritakan kepada jemaat Allah di rumah, apa sih kesibukan Mbak Gras saat ini? Oke, jadi saat ini kesibukan saya itu sudah selesai kuliahnya. Terus sekarang sambil nunggu studi lanjut, saya lagi ngambil kursus TOEFL gitu, Mas. Selain bantu-bantu di GKJ Pondok Gede. Seperti itu. Oh, belajar terus ya. Oke, Mbak Gras ini dulu ya, kenapa kepikiran ya untuk mengambil pilihan belajar mendalami teologi? Apakah karena ada panggilan khusus atau apa? Bisa di-sharingkan? Nggak ada kepikiran sama sekali awalnya begitu. Buat jadi ambil teologi gitu. Karena udah lihat, oh teologi tuh udah pasti masuknya paling deket ibu gitu ya. Terus abis itu, tapi semakin kesini itu tuh lihat kok kayaknya jadi pendeta enak gitu. Karena saya pikirannya jadi pendeta itu kerjanya cuma di gereja. Begitu gitu. ya? Cuma di gereja dan waktunya kayaknya bakal lebih banyak untuk keluarga gitu. Tapi ternyata semakin kesini, oh jadi pendeta tuh
ternyata jauh lebih sulit gitu tanggung jawabnya. Dan yang bikin tertarik itu alasan yang pertama waktu itu. Kemudian yang kedua, karena waktu itu sempat ada mahasiswa praktek di sini di GKJ Pondok Gede. Jadi saya coba tanya nih, kira-kira kalau kuliah teologi itu apakah yang dipelajari itu hanya Alkitab atau hanya tafsir-tafsir gitu. Dan di situ ketika dia jelasin, di situ saya mulai kayak tertarik gitu. Oh, ternyata teologi itu nggak cuma belajar Alkitab, nggak cuma belajar tafsir Alkitab gitu, tapi lebih ke arah banyak hal yang di luar itu gitu. Meskipun memang tetap kaitannya ke Kristenan gitu, tapi nggak hanya belajar itu aja gitu, Mas. Saya juga mikir belajarnya Alkitab saja ya. Iya, karena banyak yang mikir, oh sekolah teologi ini udah pasti paham Alkitab nih, luar dalam gitu. Padahal sebenarnya ya nggak cuma Alkitab nih yang dipelajarin. Apa gitu. aja tadi? Yang selain Alkitab yang dipelajari apa yang saja? Yang dipelajarin itu bisa ada konseling, terus ada juga kita belajar agama-agama lain, studi-studi agama lain gitu. Kita juga belajar filsafat. Gitu, kita juga belajar yang namanya antropologi kebudayaan gitu-gitu. Jadi nggak hanya di Alkitab gitu. Memang ada juga materi gereja, tapi nggak selalu ke arah situ gitu, Mas. Banyak juga yang dipelajari ya. Iya. Sebentar. Tadi sempat menyebutkan memilih teologi karena melihat Pak Pendeta, anak magang di gereja ini sama ibu ya. Ibunya siapa sih? Iya, saya putri dari Pak Bahtiar dan Ibu Esther. Oh gitu tuh, anak dari Bu Esther sama Pak Bahtiar tuh. Baru tahu saya. Oke. Nah, kembali lagi ya kepada memilih teologi tadi ya. Setelah lulus kuliah, seringlah berarti ya membawakan firman Tuhan kepada entah itu anak-anak atau remaja atau juga bahkan mungkin sampai adiuswa ya. Ada nggak ya perasaan takut atau gelisah ya, bicara di depan umum itu kan kadang-kadang grogi atau takut juga. Ada nggak perasaan-perasaan seperti itu dan boleh diceritakan? Oke. Kalau memberitakan firman Tuhan gitu, itu udah pasti ada takut, ada grogi gitu ya. Apalagi mungkin kalau bisa tadi Mas Wisnu sebutin anak-anak, pemuda, remaja, terus adiuswa sama jemaat umum gitu. Mungkin kalau bisa atau kalau boleh gitu saya bikin urutan, itu yang pertama kali grogi itu nomor 1 kalau saya berbicara di depan semua orang dan itu di mimbar. Gitu. Yeah. Iya, itu yang nomor 1. Terus yang kedua itu kalau saya ngomong di depan yang seumuran atau yang remaja pemuda. Itu sih yang 2 terbesar yang bikin saya grogi gitu. Atau takut. Gitu. Di antara 2 terbesar tuh yang mana yang paling bikin grogi? Yang paling bikin grogi tuh yang kalau saya harus berbicara di mimbar. Gitu. Jadi kenapa saya grogi? Karena saya berdiri di mimbar, semua orang ngelihatnya ke saya, gitu. Itu yang bikin saya biasanya bingung nih, nggak pede nih, grogi gitu. Dan untuk ngatasinnya, akhirnya saya nggak pakai kacamata. Itu sengaja nggak pakai kacamata? Iya, karena kalau saya nggak pakai kacamata, otomatis saya nggak bisa lihat nih siapa yang lihat ke saya, siapa yang lihat ke depan gitu. Jadi saya lepas kacamata itu tuh biar buram gitu. Jadi saya tuh nggak lihat apa-apa. Gitu. Nggak lihat apa-apa, jadi bisa fokus menyampaikan firman Tuhan yang sudah disiapkan gitu. Iya, itu. Oke. Nah, dalam pemberitaan firman Tuhan pun saya rasa ya ada momen-momen di mana kita ditolak ya. Pernah nggak ditolak? Pernah dong, Mas. Bukan ditolak cinta ini ya? Bukan. Ditolak. Bisa diceritakan di pengalamannya? Oke, waktu itu pernah ditolak. Jadi ketika waktu itu pernah bawain firman Tuhan gitu, dan kebetulan itu di live streaming gitu. Jadi selesai dari situ, terus saya coba lihat lagi nih yang tadi gitu. Terus ternyata
di live chatnya itu tuh ada yang bilang waktu pas lagi saya bagian khotbah gitu, itu ada yang bilang, kok ajarannya gini sih, kok sesat sih ini nggak diajarin ya gitu. Gitu, itu sih yang bikin jadinya kan kalau ada kayak gitu nggak mungkin ya kalau kita happy aja gitu, pasti kan ada situasi yang akhirnya drop gitu karena kita baca itu, meskipun memang kita nggak tahu tuh itu siapa yang ngomong gitu, atau itu siapa yang nulis gitu, tapi bukan nggak mungkin kalau akhirnya drop gitu. Wah, sulit juga ya untuk memberitakan firman Tuhan, bahkan dapat penolakan dari ya orang kita sendiri ya, dari yang orang Kristen sendiri. Ya, kita akan menyaksikan kembali kesaksian dari Mbak Gras setelah pujian berikut ini. Tuhanku, biarlah kini hamba-Mu pergi sesuai firman-Mu dalam damai sejahtera. Kurnia selamat-Mu telah dilihat mataku, selamat-Mu yang Kau beri di hadapan dunia. Tuhanku, selamat-Mu adalah terang yang kekal, dan terang itulah jadi pernyataan-Mu, dan semua bangsa lain akan lihat nyatanya terang-Mu jadilah kemuliaan umat-Mu. Meski mengalami penolakan, seorang pelayan Tuhan harus melayani dengan sepenuh hati. Keluarga Allah, pujian tadi mengingatkan kita bahwa melayani Tuhan itu penuh dengan tantangan. Nah, Mbak Gris, tadi sempat Mbak Gris cerita tentang penolakan, bahkan ada yang sampai mengatakan bahwa ajaran dari Mbak Gris itu ajaran sesat gitu ya. Selain penolakan ya, apakah ada lagi kendala lainnya yang sampai membuat Mbak Gris merasa istilahnya down gitu ya, mungkin ya sampai hampir menyerah juga untuk melayani, memberitakan firman Tuhan ini? Oke, kalau menurut saya pribadi itu tuh ini sih lebih ke arah yang takut salah gitu akhirnya, karena kan biasanya, memang nggak semua, tapi biasanya kalau orang-orang itu melihatnya udah pasti nih kalau anak yang sekolah teologi itu udah pasti bisa Alkitab, ngerti Alkitab luar dalam, udah pasti hidupnya tuh jalannya lurus aja gitu. Terus akhirnya
mungkin tanpa sengaja dipaksa keadaan untuk selalu terlihat perfect gitu. Itu sih sebenarnya yang takut. Padahal kan sebenarnya anak-anak atau mahasiswa teologi nih itu mungkin bisa dibilang sama gitu loh. Karena ya kami sebagai mahasiswa teologi atau anak-anak yang sudah lulus teologi ini juga masih dalam proses belajar gitu. Jadi kami pun masih belum bisa dikatakan perfect gitu, dan mungkin lebih pressure-nya tuh lebih besar mungkin karena ya saya anaknya pendeta juga gitu. Itu mungkin yang bikin semakin pressure-nya di situ. Jadi apapun yang saya lakukan tuh pasti dilihat gitu, dan biasanya tuh harus perfect. Padahal ya saya juga manusia biasa gitu, yang bisa salah, yang masih belajar gitu. Itu sih Mas. Emang daunnya seperti apa sih Mbak Grace? Kalau saya pribadi waktu itu tuh mungkin karena ngerasa karena waktu masa praktek dari zaman kuliah terus sampai selesai kuliah itu kan masih ada praktek lagi. Itu terus akhirnya karena ngerasa takut salah, terus pokoknya ngerasa takut gitu. Terus akhirnya saya itu jenuh gitu loh. Jenuh tuh dalam artian aduh, tiap minggu, karena kan setiap manusia mungkin punya titik jenuh ya. Dan saya waktu itu mungkin ada di titik jenuh yang dimana saya harus tugas nih setiap minggu gini. Nah itu mungkin akhirnya, dan di situ mungkin juga karena saya takut salah juga gitu. Kemudian akhirnya titik jenuh, dan akhirnya saya memutuskan buat karena waktu itu masih di kos, masih di Jogja. Jadi di masa-masa skripsi itu akhirnya saya harusnya kan rata-rata di masa skripsi itu mendekatkan diri pada Tuhan gitu. Nah sedangkan saya waktu itu karena saya dalam jenuh, terus saya juga ngerasa down banget waktu itu, akhirnya saya justru menjauhkan diri dari Tuhan gitu. Saya sempat ada di masa saya nggak mau ke gereja, saya nggak mau berdoa gitu. Dan ya akhirnya dari situ saya mulai ditegur nih sama Tuhan gitu karena itu. Gitu. Ditegur bagaimana nih ya? Kalau saya pribadi waktu itu ditegurnya karena ya itu tadi ya, saya menjauhkan diri dari Tuhan. Saya udah nggak pernah mau nih komunikasi gitu sama Tuhan. Kalau saya waktu itu ditegurnya saya terkena COVID gitu. Jadi suatu saat saya pernah bertanya sama teman saya waktu itu ngobrol, terus COVID tuh beneran ada nggak sih? Kok kayaknya istilahnya gue nggak pernah kena nih gitu waktu itu. Terus tapi ternyata nggak lama setelah itu justru saya langsung kena nih, dan itu saya nganggep bahwa ditegur nih sama Tuhan nih waktu itu. Saya mikir gitu karena juga saya mikir akhirnya jadi gini dah, nggak bisa nih kalau misalkan saya cuma berdiri sendiri nih, harus ada yang nopang, yaitu Tuhan gitu. Oke, jadi melalui COVID ini Mbak Grace diingatkan kembali untuk kembali kepada Tuhan ya. Nah Mbak Grace, pada saat itu ya, apa yang membuat Mbak Grace bisa bangkit kembali ya? Maksud saya ketika kena COVID itu apa yang membuat Mbak Grace mengingat kembali mengenai panggilan pelayanan? Kalau saya waktu itu sempat terlintas gitu aja gitu. Ketika saya lagi diam, itu tuh langsung terlintas kayak, tujuan lo tuh apa sih sebenarnya gitu waktu itu. Terus akhirnya ya mungkin sambil berefleksi lagi nih, kan biasanya kita tuh kadang kalau udah istilahnya di masanya jaya gitu, atau di masanya lagi lurus-lurus aja gitu, itu kan kadang kita ngerasa gue bisa sendiri nih gitu, tanpa adanya Tuhan gue bisa sendiri kok gitu. Padahal kan sebenarnya ya tetap ada Tuhan gitu loh di belakang kita yang bikin kita bisa ada di titik yang sekarang itu. Dan akhirnya kemarin tuh sadarnya di situ kayak tujuan lo tuh apa sih sebenarnya gitu. Dan akhirnya mulai lihat lagi nih, ternyata tujuannya tuh kayak gini loh gitu. Tujuannya tuh memang ya harusnya bisa untuk memuliakan Tuhan istilahnya gitu. Jadi merenungkan kembali. Jadi akhirnya melihat kembali nih perjalanannya gitu. Terus ada nggak ya yang menguatkan ayat-ayat khusus atau apapun itu bentuknya, saya nggak tahu mungkin ya, yang mungkin bisa di-sharingkan
Oke, kalau saya tuh biasanya kalau lagi gelisah atau lagi khawatir itu awalnya pasti kayak lebih ke ngomong ke diri sendiri sih biasanya gitu. Atau enggak nulis di buku gitu. Kenapa sih kok perasaannya lagi kayak gini nih? Jadi saya cerita. Terus sambil saya runtut nih, kira-kira apa sih yang bikin saya kok takut, kok gelisah gitu-gitu. Terus tapi kemudian saya pernah ketemu ayat di 1 Petrus 5 ayat 7 kalau nggak salah. Itu tentang serahkanlah kekhawatiranmu pada Tuhan gitu. Jadi dari situ kemudian sharing sama teman-teman juga. Kalau tadi saya awalnya saya coba untuk handle sendiri gitu dengan cara ngomong sendiri, terus nulis di buku tentang apa sih yang bikin saya khawatir. Nah kemudian dari situ setelah sharing sama teman-teman akhirnya ternyata dengan berdoa atau dengan ngobrol nih sama Tuhan itu juga bisa untuk balikin lagi gitu biar nggak khawatir gitu. Jadi Itu sih kuncinya tadi itu istilahnya berkomunikasi sama Tuhan. berkomunikasi dengan Tuhan dan berkomunikasi dengan teman-teman seiman ya tadi ya. Iya. Oke. Nah, Mbak Gras, tema kita kali ini kan jangan gelisah dan gentar hatimu. Ya. Misalnya nih kayak saya sebagai jemaat, pada umumnya nih ya, bagaimana ya caranya supaya saya berani untuk bersaksi mengenai Tuhan? Mungkin ada tips dari Mbak Gras? Mungkin bisa mulai dari hal-hal kecil sih Mas, kayak dari tindakan sehari-hari aja gitu. Misalkan ya yang mencerminkan biasanya kan kita kasih nih. Nah itu sih biasanya coba mulai dari situ sih Mas, mencerminkan kasih terhadap sesama dulu nih kepada yang kelihatan gitu. Tapi kasihnya pun juga yang tulus gitu, bukan berharap biar dilihat harus ini nih biar dilihat ini Kristen nih baik nih gitu. Tapi emang benar-benar pure untuk memang mengasihi sesama gitu. Iya, bukan untuk dilihat orang gitu. Itu sih Mas biasanya yang paling gampang untuk dilakukan gitu. Ada lagi yang lain? Mungkin bisa untuk ketika ada kumpul-kumpul atau saudara gitu, itu mungkin bisa di-sharingkan tentang pengalamannya gitu. Pengalaman tentang sama Tuhan gitu. Iya, gitu. Karena mungkin kalau kita kumpul-kumpul dengan saudara kan belum tentu semuanya yang seiman gitu ya, gitu. Ya, nah itu bisa sih, maksudnya sambil coba sharing gitu. Mungkin nanti kalau mereka mau denger ya bagus gitu, puji Tuhan. Kalau enggak ya udah gitu. Tapi seenggaknya mungkin Mas Wisnu nih bisa untuk sharing nih pengalaman hidupnya bersama Tuhan atau pengalaman komunikasi bersama Tuhan tuh seperti apa gitu. Itu sih Mas. Ternyata tidak harus bersaksi itu dengan berbicara, bisa melalui perbuatan juga. Iya. Seperti itu ya? Iya Mas. Oke, terima kasih atas sharingnya untuk malam ini. Keluarga Allah, sama seperti Tuhan yang memampukan Mbak Gras dalam pelayanannya, Tuhan yang sama juga akan memampukan kita bersaksi dalam kehidupan kita sehari-hari melalui penyertaan Roh Kudus dalam diri kita orang percaya. Sampai bertemu 2 minggu lagi dalam episode bersemi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda
sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya.